Definisi jasa. Saya akan menjelaskan bagian definisi jasa yang telah ada di layar slide. Pengertian jasa menurut Kotler dan Keller, kemudian menurut Fergal and Last. Nah, istilah jasa dalam literatur manajemen beraneka ragam. Berdasarkan beberapa argumen tentang konsep dan definisi jasa dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian sesuatu yang tak berwujud kepada pihak lain sehingga berguna, bermanfaat, dan kepuasan atas apa yang ditawarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk jasa menurut Kotler Keller tahun 2012. Nah, yang pertama itu ada pure tangible good. Dia merupakan produk fisik murni berupa sabun mandi, pasta gigi, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada tangible good with accompanying service. Itu merupakan penawaran fisik seperti driver mobil. Nah, selanjutnya itu ada hybrid. Itu merupakan penawaran berupa barang dan juga fisik. Itu seperti menyediakan makanan di restoran. Nah, selanjutnya itu ada minor service with accompanying minor good and service. Itu berupa penawaran yang lebih ke utama pada pelayanan. Itu seperti jasa penerbangan. Nah, selanjutnya itu ada pure service. Jadi bentuk jasa ini dianya seluruhnya berupa jasa seperti pengacara, psikolog maupun pengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik jasa, di mana karakteristik jasa ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada integrability. Jasa ini merupakan suatu jasa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dicium, bahkan tidak dapat didengar dan diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Dapat dikatakan bahwa jasa ini tidak seperti produk fisik. Yang kedua ada heterogeneity. Heterogeneity ini merupakan kualitas jasa yang tergantung kepada siapa, kapan, di mana, dan untuk siapa jasa ini disediakan. Yang ketiga ada inseparability. Inseparability ini merupakan produk fisik yang diproduksi terlebih dahulu, dijual lalu dikonsumsi. Dapat dikatakan bahwa jasa ini diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang keempat ada perishability. Perishability ini merupakan karakter jasa yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian masa yang mendatang, sehingga merupakan sifat yang dapat menimbulkan masalah krusial ketika terjadi fluktuasi permintaan. Oleh karena itu, beberapa alternatif strategi yang bisa digunakan perusahaan dalam mengatasi masalah ini adalah ada 4. Yang pertama ada differential pricing, yang kedua ada non-fulfillment, yang ketiga ada complementary service, dan yang terakhir ada reservation system. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Inovasi jasa. Bahwa sektor jasa memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan produk fisik. Salah satu hal yang signifikan dalam jasa adalah proses produksinya yang bertumpu pada kemampuan keterampilan dan pengetahuan pada jasa. Sehingga jasa pada dasarnya adalah pengaplikasian kompetisi yang dimiliki penyedia jasa dalam menawarkan ke konsumen. Dengan sifat jasa yang berbasis pada sumber daya tak berwujud, maka dalam pengembangan jasa akan didasarkan pada perluasan ide kreatif dalam rangka menciptakan nilai dari jasa tersebut. Atas dasar itulah inovasi jasa menjadi hal krusial dalam pengembangan jasa. Oke, baik. Di sini saya akan membahas dampak inovasi jasa terhadap perusahaan jasa. Dampaknya itu ada 5. Yang pertama, efek proses bisnis. Nah, efek proses bisnis ini adalah level yang membahas dampak pada proses internal bisnis, kapasitas penyediaan jasa, biaya internal, produktivitas, fleksibilitas, dan reduksi risiko. Kemudian yang kedua, efek kapabilitas. Dalam kategori ini mencakup dampak pada pembelajaran atau learning, budaya, pertumbuhan, karyawan, atau kepuasan karyawan. Yang ketiga itu ada efek efek relasional. Dalam kategori ini didasarkan pada dampak yaitu adalah nilai konsumen, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen,
lock-in efek, citra atau image, hubungan mitra bisnis, dan kualitas jasa. Yang keempat itu ada efek finansial, di mana efek finansial ini adalah kategori yang mencakup dampak pada kinerja finansial secara umum, market share, penjualan jasa atau baru, penjualan jasa yang telah ada, atau market value dalam perusahaan. Yang kelima, efek kompetitif. Dalam kategori ini didasarkan dampak pada positif persaingan, kemampuan untuk bertahan, penciptaan pasar baru. Dalam efek kompetitif ini yaitu ada kinerja strategik. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang inovasi jasa sebagai keunggulan bersaing. Dalam pasar global, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dengan mudah diimitasi oleh kompetitor. Hal ini tentu berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan menciptakan dan mematenkan inovasi mereka. Keunggulan kompetitif menjadi wacana penting dalam lingkungan yang terus berubah. Beberapa literatur mengacu pada konsep RBF dari Barney dalam kaitannya dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Di samping peran research dalam kompetitif, Brathwaite al. mengusulkan keterampilan atau skill dan sumber daya atau research organisasi yang akan menjadi sustainable competitive advantage dalam industri jasa. Dalam lingkungan yang terus berubah dan hyper kompetitif, menjadi perlu bagi praktisi dan perusahaan memberikan jasa superior yang dibutuhkan oleh konsumen. Service innovation menjadi salah satu jawaban untuk merespon perubahan lingkungan tersebut. Terlebih lagi, konsep inovasi jasa yang melibatkan dan menempatkan konsumen sebagai pusat dari usaha inovasi, sehingga proses transformasi informasi dan pengetahuan akan terjadi. Kendam Pulley and Dadi menjelaskan bahwa service innovation dibutuhkan untuk memahami sifat 12 kebutuhan konsumen yang kompleks dan nilai yang dikaitkan pada produk atau jasa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan bagian contoh kasus dari produk jasa, yaitu bengkel A Carbon Works di Surabaya. Jadi ini merupakan industri otomotif nasional yang sangat berkembang pesat dan meningkatnya daya beli masyarakat yang terjadinya maraknya pembelian mobil dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan yang disebut biasanya dengan LCGC, yaitu Low Cost Green Car. Dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih, jadi industri ini memiliki tren modifikasi mulai masuk dan digemari oleh banyak kalangan termasuk kalangan muda. Nah, jadi di bengkel ini merupakan pemberian jasa dengan penambahan modifikasi dan juga servis. Nah, jadi bengkel ini memberikan inovasi jasa berupa penyediaan pelayanan dengan memperindah maupun mempercantik modifikasi kendaraan, mobil, maupun memberikan lebih pelayanan dengan memberikan keamanan pada kendaraan. Nah, bengkel ini juga memiliki target pasar, yaitu pada kalangan anak muda yang memiliki hobi untuk memodifikasi mobil. Nah, kemudian sumber dari keunggulan bengkel ini dalam bersaing juga dengan meningkatkan kinerja yang ada pada bengkel ini. Selain itu, bengkel ini yang membedakannya dengan
pesaing lain, yaitu bahwa bengkel ini menyediakan jasa pick up dan juga drop service. Kemudian bengkel ini juga menyediakan jasa home service di mana pelayanan jasa dapat dilakukan di rumah masing-masing. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.